Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare. Semoga Tuhan memberikan kita rahmat yang kita butuhkan. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku di surga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini saya fokuskan pada permenungan tentang domba yang hilang. Yesus berkata tadi, jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dalam permenungan saya, 1 ekor yang tersesat itu harus dicari. 99 ekor yang lain itu kan selamat, sudah pintar semuanya. Mereka hanya butuh dibimbing. Sekarang 1 ini hilang. Dia perlu dicari dan dia perlu dibimbing agar hidupnya seperti yang 99 ekor ini. Tapi kadang dalam kenyataannya, kadang orang lupa akan 1 ekor ini. Mendingan 1 ekor ini mati hilang daripada saya kehilangan 99 ekor. Yesus mau menggambarkan bahwa 1 ekor domba yang hilang itu sangat berarti di hadapan Allah. Dan tugas kita adalah pergi mencari sampai menemukan domba yang hilang itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kemudian dikatakan, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Ada sukacita berlimpah ketika 1 ekor yang hilang ini dibawa pulang untuk bergabung dengan 99 ekor. Ada sukacita, Bapak Ibu. Maka mari kita tidak menutup mata terhadap 1 ekor yang hilang. Jangan sampai kita hanya menjudge, udah kamu hilang-hilang, dasar kamu tidak ikut aturan. Bukan. Tapi mari kita bimbing dia agar dia kembali ikut aturan yang ada. Jangan sampai kita menjatuhkan dia. Jangan sampai kita mencemoohkan dia. Jangan sampai kita meninggalkan dia. 1 ekor yang hilang itu, ketika ditemukan, akan terjadi sukacita yang besar dalam kerajaan surga. Karena 1 ini pun milik Allah. Bukan hanya 99 ekor. 1 ini juga milik Allah. Maka ada sukacita berlimpah dalam kerajaan surga. Maka Bapa kita di surga juga tidak menghendaki salah satu dari kita hilang. Maka mari kita buka diri kita.
agar kita ditemui oleh Bapa kita, agar kita dicari dan ditemukan oleh Bapa. Jangan sampai kita terus hilang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi domba-domba-Mu yang saat ini sedang hilang atau jauh daripada-Mu. Bantulah mereka, utuslah kuasa Roh Kudus untuk menjamah hati mereka. Biarlah mereka tetap merindukan untuk kembali ke rumah-Mu. Biarlah Engkau terus menjamah hati mereka Tuhan, agar mereka boleh terbuka mata hatinya, melihat bahwa Engkau mengasihi mereka apapun situasi hidup mereka yang sedang mereka hadapi. Bantulah mereka Tuhan, untuk selalu menemukan Engkau dalam setiap situasi dan peristiwa hidup mereka. Biarlah domba-domba-Mu yang sesat saat ini kembali ke rumah-Mu. Biarlah kami Engkau pakai untuk menuntun mereka Tuhan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.